Baik. Ustaz mulai aja Ustaz. Mangga mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kembalikan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang insya Allah diridhai oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi ini saya sebagai MC akan menyampaikan beberapa acara pada karisma pada pagi ini. Yang pertama yaitu penyampaian, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang terakhir penutup sekaligus doa. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka karisma pada pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Kang Fajar. Padanya saya persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun taghun وتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khairan kasiran kepada Kang Fajar atas santunan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga bisa menjadi ladang pahala bagi kita semua, khususnya bagi para pembaca. Baiklah, untuk acara yang kedua yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Samsur Yahya. Padanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam semoga tercurah bahkan pada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pada kita sebagai umatnya, yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti, diberikan kesempatan minum dari kausarnya beliau, dan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan lain selain Allah, memberikan syafaat pada Nabi Muhammad, dan kemudian Nabi Muhammad memberikan pada kita naungan itu. Di hari tidak ada lagi orang yang peduli dengan kita, namun Nabi Muhammad SAW mencari-cari kita, mana umatnya, mana umatku, yang kemudian menolongnya, membawanya, dan semoga kita termasuk golongan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita ditemukan dalam forum karisma. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberkahi, dan senantiasa antum semua diberikan kemudahan dari segala urusan antum, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang datang ke sini mengorbankan waktunya, mengorbankan kuotanya, mengorbankan macam-macam tidurnya yang harusnya melanjutkan kembali tidur yang kedua, hibernasi setelah sholat subuh gitu ya. Tapi mengorbankan untuk datang, semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah. Pada kesempatan pagi hari ini sudah bisa di-share screen belum? Bisa, Ustaz. Sudah, Ustaz. Nah, nanti saya share screen di share. Screen. Mulai sekarang. Mana kok hitam? Oh, ada. Kelihatan gimana? Enakan gimana? Portrait atau yang sama saja? Potret aja. Ya. Gini aja. Iya, Ustaz. Kita akan bahas seputar rezeki. Seputar rezeki. Ya, jadi harapannya nanti kita bisa memahami, bisa tahu, ini banyak juga anak-anak PPMP yang sedang semester akhir, yang sedang nanti beres kuliah, mencari-cari kerja.
Kemudian juga banyak dari antum yang sudah kuliah menjemput rezeki sendiri, tapi kemudian kadang suka bentrok antara rezeki itu dengan halqah, dengan kuliah. Kemudian juga banyak masalah putar rezeki itu, menganggap bahwa ya akhirnya jadi, ya semoga aja tidak pada diri antum itu, ya akhirnya menjadi menahan-nahan uang, tidak menginfakkannya, takut karena nggak ada uang lagi gitu ya. Baik, makanya sedikit saya ingatkan kembali tentang rezeki, konsep rezeki di dalam Islam. Yang pertama adalah definisi bahwa rezeki itu secara bahasa artinya adalah rozaqah, secara bahasa memberi. Sedangkan arti lain bisa juga rizku atau pemberian. Rezeki itu pemberian ya, secara bahasa. Menurut dari Ar-Razi dan Al-Baidawi bahwa rezeki itu adalah bagian. Sama artinya al-hazzu, bagian atau porsi. Beliau mendefinisikan nasib atau bagian seseorang yang dikhususkan untuknya tanpa orang lain. Juga dari Abu As-Saud, ini macam-macam definisi rezeki, mengartikan bahwa rizku itu adalah bagian atau porsi yang diberikan gitu. Jadi ditambahin tadi pemberian, kemudian bagian atau porsi. Nah, ini disatuin, yaitu apa? Porsi yang diberikan. Nah, sedangkan menurut istilah dari Ibnu Abdis Salam dalam tafsirnya, bahwa apa saja yang dijadikan sebagian porsi seseorang dari pemberian Allah adalah rizqan. Jadi apa saja yang dijadikan sebagai bagian atau porsi seseorang dari pemberian Allah adalah rizki. Bagian dia dari pemberian Allah. Antum dikasih bagiannya apa nih dari Allah? Jadi Allah yang ngasih. Bukan manusia yang ngasih. Manusia mah cuma perantara doang gitu ya. Semuanya Allah yang ngasih. Menurut Ibnu Abdis Salam dalam tafsirnya, apa saja yang dijadikan sebagai bagian posisi orang terhadap pemberian Allah, baik yang dimanfaatkan ataupun yang tidak dimanfaatkan. Maka bisa kita gabungkan beberapa makna tersebut adalah menjadi bahwa rizki itu bagian atau porsi dari pemberian Allah yang ngasih kepada seseorang hamba berupa apa saja yang bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah. Sebagai bagian yang dikhususkan untuknya. Di Allah yang ngasih berupa apa saja yang bisa dimanfaatkan sama dia, yang dikhususkan baginya, dikhusus bagi dia. Khususon. Itu namanya aris. Apa saja yang bisa dimanfaatkan? Ya, motor bisa dimanfaatkan, komputer, laptop, HP, baju, ini bisa dimanfaatkan. Ini rezeki dari Allah pada kita. Tuh. Bisa dimanfaatkan, bisa dimakan, gitu ya. Itu rezeki. Jadi jangan kira bahwa yang hidupnya ngontrak itu nggak punya rezeki. Rumah itu rezeki ya. Rumah yang Allah berikan bagi. Nggak punya motor tapi naik motor terus setiap hari itu berarti dimanfaatkan dia. Itu rezeki dia. Rizki juga senantiasa
menunjukkan dalam ayat-ayat Al-Quran itu adalah berupa makna harta. Dalam penunjukan ayat-ayat Al-Quran itu berupa harta, kebanyakan berupa harta. Harta maupun jasa yang memenuhi kebutuhan manusia. Konteks ayat-ayat Allah itu ada ayat-ayat yang menyatakan Allah itu meluaskan dan menyempitkan rezeki, gitu ya. Itu juga di dalamnya adalah konotasinya harta. Jadi harta yang diluaskan disempitkan. Kemudian juga diindikasikan bahwa rezeki itu adalah infak, mengaitkan rezeki dengan konsumsi dan infak atau pembelanjaan. Ini juga dengan harta. Jadi ada selain apa saja yang bisa dimanfaatkan tadi berdasarkan definisinya apa yang bisa dimanfaatkan juga bisa berupa harta. Harta juga adalah rezeki. Ada yang bisa kita manfaatkan tapi tidak kita bisa miliki. Nah itu rezeki juga. Atau bisa juga berupa harta, itu juga rezeki juga. Bisa berupa kesehatan, itu juga rezeki yang Allah berikan pada kita. Ada istilahnya rezeki halal dan rezeki haram. Nah ini ada istilah rezeki halal, rezeki haram. Ini hati-hati, kita harus hati-hati. Rizki halal dan rizki haram itu bukan berdasarkan dari Allah. Kata kuncinya, rezeki halal dan rezeki haram itu bukan Allah yang ngasih ini rezeki kamu haram, ini rezeki kamu halal, tidak. Tapi jumlahnya Allah yang nentuin, tapi cara mendapatkannya itu tergantung dari kita. Cara mendapatkannya. Karena rezeki itu beda dengan kepemilikan. Pemilikan itu kan penguasaan sesuatu dengan tata cara yang dibolehkan syariah untuk menguasai harta. Ini kepemilikan. Jadi gini, misalkan contohnya, antum dikasih handphone sama kantor antum. Itu kan HP bukan punya antum, tapi punya kantor. Tapi antum bisa manfaatkan. Berarti itu rezeki antum. Gitu. Rezeki antum bisa pegang HP, bisa mainin handphone, bisa buka macam-macam dari handphone tersebut. Walaupun itu HP bukan punya antum, gitu. Tapi itu adalah rezeki antum. Naik motor, dikasih sama temen, dikasih pinjem sama temen motor. Ini saya kasih pinjem antum motor 1 bulan. Itu motor bukan motor antum, tapi itu rezeki antum. Gitu. Karena dia bisa antum manfaatkan. Ada orang yang mencuri motor. Orang yang mencuri motor berarti dia dapat rezeki memanfaatkan motor itu. Tapi karena caranya haram, maka rezeki dia haram. Jadilah dia mendapatkan rezekinya haram. Gitu. Karena dia memilih cara untuk mendapatkannya dengan cara yang haram. Kalau dia itu milihnya dengan cara yang halal, maka dia pasti akan dapat motor juga dengan cara yang halal. Sehingga dia dapat motor itu sudah ditetapkan sama Allah, tapi cara untuk mendapatkan motornya, jalan untuk mendapatkan motornya bagaimana, itu pilihan dia. Mau cara yang halal atau cara yang haram. Gitu. Ngerti sampai sini ya? Jadi besarnya rezeki itu Allah yang nentuin. Tapi cara mendapatkannya, cara menjemputnya, itu adalah bagaimana kita. Makanya kita tidak boleh dengan cara yang haram. Sehingga rezeki itu bisa rezeki halal maupun rezeki yang haram. Inilah yang menjadi pendapat Ahlus Sunnah, sebagaimana yang tegaskan dari Imam Al-Qurtubi. Semuanya adalah dikatakan rezeki, baik halal maupun haram itu rezeki juga. Harta yang diambil pejudi dari lawannya dalam perjudian, itu juga rezeki dia. Rezeki dia.
Sebab rezeki yang halal ataupun haram itu adalah harta yang diberikan oleh Allah ketika seseorang itu berbuat untuk melangsungkan kondisi yang di dalamnya bisa diperoleh rezeki. Gitu. Jadi kondisi yang di dalam memperoleh rezeki itu pilihan kita dengan cara main judi kah, atau dengan cara bekerja kah, bekerja di tempat yang haram atau yang halal dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh beranggapan bahwa kalau saya pindah kerja, nanti gimana saya makannya? Nanti gimana saya kuliahnya, Pak? Kan banyak tuh suka kayak gitu. Kamu kok jarang halakoh sih? Kamu kok jarang hadir halakoh sih? Kenapa? Kerja apa? Kerja gitu ya. Ya, tuh carilah tempat kerja lain yang mendukung untuk dakwah, gitu kan. Ya gimana lagi Pak, kalau saya nggak kerja di situ, saya nggak bisa bayar kuliah dong. Itu salah besar itu. Berarti dia tidak memahami konsep rezeki yang benar. Dimanapun dia bekerja, rezeki dia segitu, pasti segitu. Karena kerja dengan rezeki nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya bisa menambahkan atau mengurangi rezeki. Bukan dari sananya. Nanti kita akan bahas. Yang menambahkan rezeki dan mengurangi rezeki itu bukan dari kerjanya, tapi dari hal lain. Ya, tergantung Allah ngasihnya. Sehingga dimanapun kita kerja, itu sama saja. Gitu. Rezekinya segitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan sama antum semua. Nah, ini yang diambil oleh pendapat Ahlussunnah. Ada orang yang mengambilnya lewat judi, ngambilnya lewat korupsi, ngambilnya lewat mencuri gitu ya. Sepintar apapun dia korupsi, kalau rezekinya dia dipatok segitu sama Allah, pasti nanti hartanya akan diambil lagi sama Allah dengan berbagai macam cara. Pernah suatu ketika ada orang yang kemudian ini kan, saya dapat cerita dari klien saya yang cerita dia sendiri bahwa dia nggak bayar zakat, dia ternak ayam, dia jual gitu ya ternaknya, beli lagi anakannya, dijual lagi ternaknya dan sebagainya. 1 tahun dia hitung zakatnya dia tidak keluarkan. Zakatnya tidak keluarkan sama dia karena merasa takut berkurang keuntungannya. Keuntungannya zakatnya tidak dikeluarkan. Hingga akhirnya apa? Ternyata kata dia sebulan setelah perhitungan itu, ayam yang ada di kandang-kandangnya itu langsung pada banyak yang mati semua. Dihitung kerugiannya adalah sama persis dengan harta zakat yang harusnya dia keluar. Cerita dari klien saya, dia mau bikin website gitu ya, bikin aplikasi. Jadi Allah sangat mudah sekali untuk ngambil lagi gitu ketika kita sudah ditetapkan rezeki kita segitu. Ini juga kebalikan. Jangan sampai menjadi alasan bahwa tempat kerja itu adalah sebagai penyebab datangnya rezeki. Sehingga kita tidak melakukan banyak amal soleh yang lain. Rezeki juga bukan hanya yang real dimanfaatkan, tapi juga apa yang tidak dimanfaatkan juga sama. Ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwa rezeki manusia itu adalah apa saja yang dia kuasai, baik yang dimanfaatkan maupun tidak. Antum punya banyak jilbab, antum nggak pakai, itu rezeki antum. Walaupun itu antum tidak pakai, nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati. Punya banyak mobil, mau dipakai mau enggak, itu adalah rezeki antum. Dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya ada istilahnya menimbun harta. Menimbun harta itu haram, dosa. Nanti akan ditanya tuh, berapa banyak yang kamu miliki,
kamu timbun, kenapa tidak didistribusiin, kenapa tidak menyebar ke orang-orang gitu ya. Nah itu menimbun harta, itu dosa besar juga. Padahal karena dia tidak manfaatkan, itu rezeki dia, karena Allah udah ngasih berupa harta, rezeki, pemberian, terus tidak manfaatkan. Nah maka nanti akan ditanyai. Di hati yang punya banyak jilbab di lemarinya, nah, tapi tidak dipakai, punya banyak sepatu, tidak dipakai, itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan menjadi pemberat kita pada saat kita melewati Shiratal Mustaqim. Jadi Shiratal Mustaqim jadi pemberat. Nah, ini hati-hati. Harusnya punya uang itu diputar. Punya uang itu harusnya diputar. Diputar untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Supaya uang itu beredar kepada banyak orang, mempunyai banyak manfaat bagi orang yang lainnya, dan di situ nanti ada keberkahan harta. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Jadi Allah udah ngasih binatang ternak kepada mereka. Berarti rezeki dia. Nah pertanyaannya, binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka dikurbankan tidak? Ada orang yang mengurbankan, oh berarti dia dapat pahala. Ada orang yang dikasih hewan ternak tapi tidak dikurbankan, biarin aja di situ, dosa dia. Jadi baik dimanfaatkan maupun tidak dimanfaatkan, itu rezeki dia. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana kamu dapetin? Berarti caranya. Dan untuk apa kamu manfaatkannya? Berarti itu adalah terkait dengan pemanfaatan. Nah, ini tanya juga nanti sama Allah. Jadi hati-hati nih yang punya banyak handphone, yang punya banyak motor gitu ya, yang punya banyak sepatu, jilbab, punya banyak kaos. Tanya nanti sama Allah. Itu udah Allah kasih. Kenapa tidak dimanfaatkan gitu? Karena itu rezeki dari Allah. Ayat di atas memutlakan rezeki, menyebut semua yang dikuasainya, baik yang dimanfaatkan maupun tidak. Ini semua yang kita punya, baik kita manfaatkan ataupun tidak, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak bisa dikhususkan pada apa yang dimanfaatkan doang. Ini nggak bisa. Oh itu yang saya manfaatkan itu adalah rezeki saya. Enggak. Yang tidak dimanfaatkan pun kalau Allah ngasih ke antum, nah itu adalah udah punya antum. Karena bersifat umum. Tadi penunjukannya hewan ternak umum, nggak mesti yang hewan ternak yang kamu makan, itu enggak. Tapi hewan ternak, terus kamu nyembelih atau tidak nyembelih, nah itu berarti umum. Bagaimana kalau ada orang yang mengambil rezeki orang lain? Nah, ini salah, ya. Jadi mana? Jika ada pencuri, nilep atau ngerampas harta orang lain, tidak dikatakan itu dia ngambil rezeki kita. Namun, ia mengambil rezekinya dari orang itu. Jadi bukannya rezeki kita diambil sama orang lain, bukan. Tapi orang itu mengambil rezeki dia lewat kita. Jadi Allah nitipin lewat kita, kemudian diambil. Contoh misalkan, ada seorang pengusaha dapat proyek 100 juta gitu ya. Kemudian dia punya pegawai 10 orang, masing-masing 20 juta gajinya, masing-masing 2 juta gitu gajinya, jadi 20 juta. Nah itu yang 20 jutanya itu bukannya harta, bukannya rezeki si pengusaha tadi 100 juta terus dia diambil sama pegawai, bukan. Berarti rezeki si pengusaha itu adalah 80 juta. Cuman Allah ngasih, kemudian dari dia ke sana lagi, didistribusikan lagi. Sehingga jadilah rezeki si pengusaha itu 80 juta, sedangkan rezeki masing-masing pegawainya 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Itu.
Jadi bukan ngambil, tapi ngambilnya lewat orang itu, lewat dia. Nah, mencuri pun gitu juga. Jadi nggak ada istilahnya rezeki saya diambil orang lain, nggak ada. Dia ngambil rezeki dia lewat kita, baik dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Si yang ngambil tadi. Nah, itu nanti akan dihisab semua. Nah, ini kita akan bahas rezeki dan usaha. Ini yang menjadi titik poinnya. Banyak orang yang menduga merekalah yang mendatangkan rezeki kepada mereka sendiri. Banyak orang yang menduga rezeki kita itu ya hasil kerja kita. Hasil kerja kita segini, nah ini kan hasil saya gitu. Itu enggak kayak gitu. Itu salah besar. Mereka menganggap kondisi-kondisi mereka meraih harta, barang atau jasa sebagai sebab datangnya rezeki. Meskipun mereka menyatakan bahwa Allah lah yang memberikan rezeki. Nah, ini tidak bisa juga. Saya yang menyebabkan datangnya rezeki, tapi Allah yang ngasih, ya itu enggak boleh kayak gitu. Profesi atau usaha yang dicurahkan mereka anggap sebagai sebab datangnya rezeki. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, fakta yang ada sebenarnya cukup jelas bahwa itu menunjukkan kesalahan. Anggapan tadi itu salah. Kenapa salah? Banyak orang yang berusaha segenap tenaga pikiran, tapi rezekinya juga tidak datang. Bahkan tidak jarang justru banyak yang merugi. Ya, tukang kuli panggul itu kerjanya keras sekali. Ini kalau ada orang bilang bahwa kekayaan itu didapat dari kerja keras, bohong itu. Bohong. Bullshit gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kekayaan itu tergantung dari kerja keras, tukang kuli panggul itu harusnya lebih kaya daripada Bill Gates gitu ya. Karena kerjanya lebih keras yang tukang kuli panggul tadi. Tukang gali kuburan itu harusnya kaya-kaya tuh. Lebih kaya dari saya gitu ya. Kenapa? Karena capaian dia kerjanya, coba. Capaian dia kerjanya. Lebih kerja keras dia gitu, daripada saya. Saya mah tinggal duduk doang. Mainin HP aja. Mencetin HP. Kalau dia gali tanah gitu kan. Ya, tukang pandai besi, itu tukang pandai besi, wah mukulin terus. Besi nggak salah aja dipukulin. Besi yang nggak salah dipukul-pukulin terus sama. Luar biasa itu. Capek itu. Berkeringetan panas-panasan itu. Capek. Tapi kok dikit gitu ya. Nah, jadi bukan berdasarkan dari kerja keras. Ada orang bilang kecerdasan, orang kaya itu tergantung dari kecerdasannya. Karena dia cerdas jadi kaya. Ternyata enggak juga. Guru sama murid itu kan secara umum lebih cerdas gurunya gitu. Lebih cerdas guru secara umum. Tapi ternyata banyak juga yang kemudian apa? Muridnya yang lebih kaya. Faktanya gitu. Bos banyak juga yang bodoh gitu ya. Banyak bos yang pengusaha-pengusaha yang nggak ngerti keuangan, nggak ngerti manajemen, nggak ngerti pegawaian, nggak ngerti bikin website gitu ya. Dulu saya ngerjain website, bikin aplikasi, disuruh sama orang yang nggak ngerti bikin website, bikin aplikasi. Dia yang bayar saya, gitu. Jadi uangnya banyakkan dia. Dia nggak ngerti, jadi nyuruh. Berarti kan pinteran secara pinter saya, gitu. Terkait dengan website tadi, aplikasi tadi. Tapi lebih kaya dia. Nah, berarti tidak tergantung dari kecerdasan. Nah, sangat banyak fakta bahwa rezeki datang itu kepada seorang tanpa dia melakukan usaha apapun. Contoh anak-anak PMP itu kan belum pada kerja, tapi kok punya HP. Anak kecil kan nggak kerja, tapi dia pada punya HP, ada punya gadget gitu ya, macam-macam.
Itu berarti apa? Fakta bahwa rezeki itu datang bukan dari usaha. Gitu. Bukan dari usaha. Anak kecil dalam kandungan, bisa apa anak kecil dalam kandungan? Nggak bisa apa-apa. Tapi datang terus itu harta. Hartanya datang. Rezeki, asupan-asupan gizi, makanan, apa datang ke dia. Itu luar biasa. Gitu. Ini bukan terkait dengan usaha. Ini menunjukkan bahwa usaha itu bukan sebab datangnya rezeki. Rezeki nggak ada di tangan manusia sedikit pun. Allah yang menentukan rezeki itu datang kepada manusia. Dan Allah memberi kepada manusia menurut kehendaknya. Nah ini kata kuncinya. Jadi Allah itu ngasih menurut kehendak dari dirinya sendiri. Ngasih kita itu tergantung kehendaknya. Maka karena sesuai dengan kehendak Allah, kita harus bisa merayu Allah. Kita harus bisa merayu Allah. Merayu Allah bagaimana caranya supaya Allah ngasih banyak ke kita. Gitu. Kalau kita mau dikasih banyak ya. Allah ngasih bocoran. Allah ngasih bocoran. Kalau kamu mau saya kasih rezeki, perbanyaklah silaturahmi. Kalau kamu mau banyak rezeki, kalau kamu mau saya kasih banyak rezeki, perbanyaklah sedekah. Kalau kamu mau saya kasih banyak rezeki, perbanyaklah istighfar. Kalau kamu saya kasih banyak rezeki, perbanyaklah silaturahim ini itu dan sebagainya, macam-macam itu antum tahu sendiri lah. Sabar, harus bersabar, harus banyak istighfar tadi ya, macam-macam. Nah itu karena Allah udah ngasih bocoran terhadap kehendaknya, maka kita melakukan itu, merayu Allah. Banyaklah doa, banyaklah sholat tahajud misalkan, banyaklah ini itu dan sebagainya gitu ya. Tidak akan merugi, tidak akan miskin orang yang berangkat umroh misalkan, yang berangkat haji dan sebagainya. Itu tidak akan berkurang harta orang yang menginfakkan hartanya dan sebagainya. Itu semua adalah bocoran yang Allah kasih kalau kita mau menambahkan rezeki kita. Karena Allah nanti akan mengukur, menilai. Oh, dia rajin sedekahnya. Ini saya kasih. Atau bisa juga, oh ini rajin sedekahnya. Biarin deh saya nggak kasih dulu. Nanti saya kasihnya dia di akhirat saja. Oh dia doa terus, minta terus, biarin. Saya seneng nih dengerin doanya. Saya dengerin aja terus. Atau, oh dia doa, saya kasih nih kamu. Itu bisa, kehendak Allah. Kehendak Allah, kapan Allah mau ngasih dia rezeki. Rezeki itu macam-macam tadi ya. Bisa anak, bisa istri, bisa perhiasan, bisa harta, bisa yang dimanfaatkan, bisa kesehatan, bisa barang-barang yang dimanfaatkan, itu hewan ternak, harta-harta, emas, apa segala macam, itu rezeki semua. Dan itu semua dikasih bagaimana kehendak Allah ngasih ke kita. Kata kuncinya itu. Sesuai kehendak Allah ngasih ke kita. Adapun tadi Allah ngasih bocoran, itu mah terserah Allah juga gitu. Kita udah sedekah kok belum dapat banyak rezeki ya. Ya balik lagi kan gimana Allah. Gitu. Gimana Allah ngasih atau enggak. Jadi bukan penyebabnya, tapi itu rayuan-rayuan saja. Namanya ngerayu kan bisa di ACC bisa enggak? Namanya rayuan. Oke, paham ya? Nah, rezeki semata-mata tangan Allah dan Allah lah yang memberi rezeki. Banyak ayat Al-Quran menegaskan secara pasti bahwa rezeki semata ada di tangan Allah dan Allah yang ngasih rezeki pada kita. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu. Kita lihat contoh misalkan hewan cicak punya sayap nggak? Cicak punya sayap nggak? Tidak. Ustaz. Bisa terbang nggak? Cicak tuh bisa terbang nggak? Tidak. Enggak, Ustaz. Enggak, Ustaz. Tapi dia makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk punya sayap bisa terbang nggak? Bisa. Bisa. Gitu kan? Bisa, Ustaz. Kebayang nggak sama antum?
Cicak itu makanannya nyamuk. Cicak nggak punya sayap, nyamuk punya sayap. Harusnya kan nggak ketemu kan? Kata nyamuk, di sana ada cicak, jangan deketin, gitu ya. Nanti saya dimakan. Tapi faktanya enggak. Faktanya dia nemplok, dia nggak sadar kalau ada cicak gitu ya. Dimakanlah sama cicak itu. Rezeki dia, Allah datangin bagi dia. Kucing itu hewan yang takut air. Dikasih jenis makanan sama Allah berupa ikan. Salah satunya berupa ikan. Ikan itu adanya di air. Kan nggak nyambung. Kucing takut air, dikasih makan ikan yang di dalam air. Kan nggak nyambung. Tapi coba bagaimana Allah mendatangkan rezeki. Itu ikan yang awalnya di air, ada di piring. Bukan hanya naik dari air ke darat, tapi juga sudah digoreng ikan tadi dan diambil sama kucing gitu kan. Nah, itu rezeki kucing Allah datengin luar biasa. Buaya adanya di air, makannya adalah kijang, rusa, apa gitu, Innova gitu ya, Toyota, enggak. Kijang, rusa, kerbau, kancil, makannya itu. Tapi dia nggak bisa lari di darat kenceng. Dia apa? Allah datengin rezeki dia. Makan. Luar biasa. Hewan-hewan tuh kayak gitu. Ya. Maka kita itu rezekinya kan banyak gitu. Harusnya kan banyak. Makanya jangan berkecil hati. Jangan kemudian kita merasa bahwa kok susah banget ya rezekinya gitu. Enggak bisa. Jangan kayak gitu harus. Jadi Allah sudah memberi rezeki kepada kita. Kepada luar biasa. Ya. Jadi rezeki itu semata-mata tangan Allah. Allah yang ngasih. Allah yang membuat skenario bagaimana rezeki itu datang kepada kita. Bagaimana rezeki itu datang kepada masing-masing hewan walaupun nggak nyambung gitu ya. Dia meluaskan dan menyempitkan rezeki seseorang sesuai kehendaknya. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi gimana Allah yang menghendaki? Nah, kalau kita pengen dikehendaki diluaskan, Allah kasih bocoran tadi. Banyak sedekah, banyak istighfar, banyak sholawat, banyak tahajud, banyak menginfakkan di jalan Allah, gitu ya, macam-macam itu. Banyak bersyukur, nanti bersyukur ditambahin rezekinya, itu kehendak Allah. Tapi rezeki di akhirat atau di dunia itu tergantung Allah, terserah Allah. Sesuai kehendaknya dia memberi rezeki kepada seseorang dari arah yang tidak dia sangka. Bisa juga kita minta rezeki kepada Allah, di sisi Allah, dan sembahlah dia dan bersyukurlah kepadanya. Pokoknya bisa minta. Jadi rezeki itu semata tangan Allah dan hanya Allah lah yang memberi rezeki. Ini adalah keyakinan yang harus kita imani. Dan kalau kita mengingkarinya, maka kita kufur. Ya, kufur. Kalau kita mengatakan bahwa rezeki itu datangnya dari batu akik, rezeki itu datangnya dari kuburan, minta ke kuburan, minta ke patung, minta ke gunung, minta ke laut, gitu ya. Biar panennya melimpah, biar panennya banyak, biar dagangannya laris manis, kita datang ke dukun, itu kufur. Ingkar berarti dia, mengingkari. Udah syirik, udah keluar dari keyakinan tadi. Maka tidak boleh kita kemudian seperti itu. Harusnya meyakini bahwa semuanya itu datang dari Allah. Termasuk rezeki datangnya dari Allah. Ya, banyak kan ada orang yang kemudian datang ke kemana supaya dagangannya minta laris gitu ya, dan sebagainya tadi. Banyak tuh. Nah itu hati-hati itu. Supaya panen banyak, supaya hasil ikan hasil nelayan ikannya banyak, dikasih upacara macam-macam itu kerjaannya setan supaya menarik kita untuk mengingkari Allah. Itu naudzubillah.
Nah, bagaimana upaya mencari rezeki, upaya menjemput rezeki, upaya menjemput rezeki tadi, usaha tadi adalah merupakan amal yang Allah wajibkan kepada hambanya. Jadi bekerja, wirausaha, dagang, jualan, ujroh, atau kemudian antum bagi hasil, atau antum bertani, cocok tanam, dan sejenisnya, berkebun gitu ya. Itu adalah amal soleh yang Allah wajibkan kepada kita untuk berusaha dan berikhtiar menjemput rezeki yang di dalamnya bisa datang. Gitu. Ini amal soleh. Kalau kita lakukan itu karena kewajiban, berarti apa? Wajib. Mencari kerja itu wajib. Kerja itu wajib. Dapat rezekinya itu nggak dihitung, nggak ditanya. Mau dapat mau enggak itu nggak ada hisab ke diri kita tuh nggak dihisab. Tapi yang dihisab adalah kamu bekerja enggak gitu. Kamu mencari rezeki enggak. Kalau kamu mencari rezeki, berarti kamu dapat dilihat dulu gitu ya. Kalau kamu nggak mau mencari, kalau kamu nggak mau berusaha, nggak mau mencari nafkah, kamu dosa. Kalau kamu mencari nafkah, dilihat mencari nafkahnya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Kalau dengan cara yang halal, nah dapat pahala. Kalau dengan cara yang haram, kamu dapat dosa. Gitu. Nah, rezekinya, besar rezekinya itu gimana Allah ngasihnya. Gitu. Ya harus paham bahwa usaha ijarah bukan sebab bagi datangnya rezeki. Contoh misalkan ada seseorang si A, si B, si C gitu ya. Si A, si B, si C. Ini udah dikasih rezeki nih. Ini per bulan rezekinya 1 juta si A. Si B rezekinya 2 juta. Si C rezekinya 3 juta. Si A ini dia males, nggak mau kerja. Nyari kerja enggak, apa enggak, pokoknya dia mager aja. Kaum rebahan gitu. Kaum rebahan. Anggap biar adil ya, biar adil. Sama semua lah, rezekinya sama semua nih. 1 juta, 1 juta, 1 juta. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Sama-sama 1 juta. Semuanya sama 1 juta. Kata Allah gitu. Misalkan kata Allah gitu. Si A ini orangnya mager, males gerak, dia pokoknya rebahan weh. Nanti juga rezeki mah datang sendiri gitu ya. Datang sendiri, biarin aja. Dia akan dapat uang tuh 1 juta lewat cara yang dia tidak ketahui, yang tidak dia sangka-sangka, tetap dapat dia 1 juta. Entah dia dikasih, entah dia nemu, entah dia dikasih pinjam dan sebagainya. Tetap ada uang 1 juta. Tapi dia dapat dosa karena dia tidak mencari kerja, tidak berusaha mencari nafkah, tidak berusaha berikhtiar menjemput rezekinya. Dia dosa. Tapi dapat uang 1 juta. Yang si B ini dia mau bekerja di sana tolak, ngelamar kerja tolak gitu ya. Apalagi ngelamar akhwat ditolak juga, macam-macam tuh. Dia putus asa, bingung. Akhirnya dia milih apa? Kalau gitu saya mencuri saja. Mencuri handphone, mencuri HP. Loh, dapat HP tadi. Awalnya gagal, dapat. Mencuri HP seharga 1 juta. Nah, rezekinya 1 juta juga. Sama. Tapi dia dengan cara mencuri, maka dia haram. Dapat dosa. Dapat duit 1 juta, dosa. Dapat duit 1 juta, si B juga dosa. Si C bekerja dengan cara yang halal, dapat gaji 1 juta. Sama-sama 1 juta, tapi prosesnya beda. Yang ini dengan cara tidak mau bekerja, dosa. Kecuali kalau dia sakit dan sebagainya ya. Kalau ini dengan cara yang haram, dosa, dapat duit. Kalau ini dapat pahala, plus dapat uang 1 juta. Uangnya dikemanain? Nah, uangnya ini buat apa? Itu juga ditanya lagi nanti sama Allah. Jadi dengan cara apa kamu mendapatkannya dan kamu apahkan rezeki yang Allah kasih kepada kita. Gitu. Allah tidak akan menanya tentang datang dan tidaknya rezeki. Jadi Allah nggak nanya, kenapa kamu dapat duit 1 juta? Nggak ditanya. Kenapa kamu dapatnya cuma 1 juta? Nggak ditanya.
Tapi Allah akan menanyakan usaha. Lewat apa kamu mendapatkan uang 1 juta tadi? Oh, lewat dengan cara diem aja, dosa. Oh, dengan cara mencuri HP, dosa. Oh, dengan cara bekerja, nah ini dapat pahala. Bagus, kamu dapat pahala. Gitu. Dan amal hamba untuk mencari rezeki. Karenanya Allah akan menjelaskan mana yang halal dan mana yang tidak kasih. Dan juga menanyakan apa diperoleh untuk apa. Nanti kita akan bahas diperoleh apa, bukan diperoleh, dibelanjakan untuk apa. Oh, ini buat minum homer. Oh, ini buat nafkahin anaknya. Oh, ini buat apa gitu ya. Itu nanti kan ditanya. Makanya Allah ngasih tahu, oh, ini yang halal, ini yang haram gitu ya. Ini mencuri ini haram, main judi ini haram. Ini tuh haram, ini halal. Inilah kamu dapat pahala nih dari sini ya. Rezeki telah dijamin oleh Allah dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya. Ini tadi saya contohkan gitu ya, hewan-hewan. Itu udah diinin semua sama Allah. Anak burung gitu ya, anak burung datang sendiri rezekinya. Bahkan anak burung gagak gitu kan, burung gagak itu bau busuk ya, anaknya itu bau busuk karena tinggalin sama ibunya. Terus bau busuk tadi datengin ulat. Ulat pada berdatangan, dimakan sama dia. Ini datang sendiri rezeki itu. Allah ngasih. Luar biasa skemanya. Allah pun telah menetapkan kadar dan takaran bagian atau porsi setiap hambanya. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang kehendakinya dan Allah menyempitkannya juga. Tergantung, oh ini pelit orangnya. Udah. Kan kehendak Allah kan, ini pelit orangnya. Ya udah deh saya sempitin karena dia pelit. Atau bisa jadi ini pelit orangnya, oh saya kasih aja lagi, saya kasih lagi. Dia semakin pelit, semakin banyak yang dia kasih sama Allah, tuh kasih banyak sama Allah. Supaya apa? Istidraj. Supaya istidraj nanti di akhirat, wah banyak kan, ya, saya seneng nyiksa kamu. Jadi semakin tambah seneng nyiksanya karena semakin banyak. Jadi tergantung Allah saja mana yang disempitkan, mana yang ini. Kayaknya jangan sangka, jangan kira bahwa orang yang banyak rezekinya itu dia soleh. Belum tentu. Orang kafir juga banyak yang punya mobil lebih kaya gitu ya. Emang dia soleh, orang kafir kok. Sahabat kurang soleh apa? Banyak yang miskin, banyak yang miskin. Gitu ya. Abu Bakar, dapat uang, langsung dapat harta, kasih. Abu Bakar luar biasa. Tapi kan mencari, bagian dari mencarinya itu adalah usaha kita yang akan dihisab di hadapan Allah. Gitu. Ya. Nah ini tergantung Allah sih. Oh dia doa terus, saya seneng nih. Udahlah, biarin saya dikitin aja hartanya. Saya pengen dengerin doanya. Doa terus dia, wah seneng. Nanti di akhirat dikasih lebih banyak sama Allah. Gitu. Jadi yang banyak hartanya jangan bangga. Yang banyak harta tuh jangan bangga bahwa dia itu soleh. Jadi tingkat kesolehan, tingkat ketakwaan bukan diukur dari banyak atau sedikitnya harta. Tingkat kesolehan, tingkat ketakwaan bukan diukur dari sedikit banyaknya anak, sedikit banyaknya istri, sedikit banyaknya hewan ternak, sedikit banyaknya motor, sedikit banyaknya mobil. Bukan itu. Itu enggak ada tolak ukur sama sekali. Ya, enggak dijadikan tolak ukur sama sekali. Siti Aisyah enggak punya anak, luar biasa. Emang kurang solehah gimana gitu ya. Apalagi Korun. Wah, Korun itu berapa ininya Fir'aun seberapa kurang bejat bagaimana Fir'aun, tapi hartanya luar biasa. Hartanya banyak gitu kan. Banyak sahabat-sahabat yang miskin, kurang soleh gimana? Tapi kan solehnya luar biasa, tapi miskin. Jadi bullshit itu orang bilang bahwa tingkat kekayaan tergantung dari tingkat kesolehan gitu ya. Enggak. Soleh itu bukan karena pengen dapat rezeki. Kita soleh itu, kita sedekah itu bukan karena kita ingin mendapatkan rezeki, tapi karena Allah nyuruh. Ya, karena Allah nyuruh lillahi ta'ala ridho Allah supaya untuk tabungan kita di akhirat. Kalaupun Allah kasih lagi, nah itu mah anggap aja DP bonus yang Allah kasih lagi kepada kita gitu ya.
Nah, ketika kita menginfakkan lagi, kita jangan ada niatan bahwa pengen dapetin banyak rezeki lagi. Nah, itu nanti bisa berkurang itu pahalanya. Harusnya kita karena Allah. Tambahin lagi karena Allah. Pengen akhirat gitu harus. Ya. Dan rezeki sudah dijamin sama Allah. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud pada usia kandungan 120 hari, Allah mengutus malaikat untuk menuliskan beberapa ketetapan atas janinnya, termasuk ketetapan rezeki dan ajalnya, yaitu ketetapan sedikit banyaknya rezeki. Luas dan sempitnya rezeki, sedikit dan banyaknya rezeki, atau kaya dan miskin seorang tidak akan dihisab oleh Allah, karena itu semata adalah ketetapan Allah. Tadi yang dihisab adalah bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara dia menginfakkannya. Allah meluaskan menyempitkan rezeki seorang hamba sesuai kehendaknya, dan itu adalah ujian. Kaya ujian, miskin ujian juga. Ya, biasa-biasa aja ujian dari Allah. Kalau dia dikasih kaya, ini ujian bagi dia. Bisa nggak dia menginfakkan hartanya tadi di jalan Allah? Kalau dia miskin, bisa nggak dia itu tetap sabar, tetap taat, ya? Jangan-jangan nih kaya banyak poya-poyahnya, banyak lupa kepada Allahnya, itu istidraj. Jadi istidraj sama Allah. Adapun manusia, Tuhan yang mengujinya, lalu dia memuliakannya dan diberinya kesenangan. Maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhan yang mengujinya dengan memberinya rezeki, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku, membatasi rezeki. Jadi kalau dia bilang dikasih rezeki banyak, Tuhan memuliakan saya nih. Padahal ini manusia ngomong kayak gitu, padahal nggak kayak gitu. Jadi ujian saja, Allah nguji, ini orang dikasih duit banyak, gimana? Dia masih taat nggak? Dia masih ingat pada Allah nggak? Dia buat infak nggak? Dia buat bantu orang atau tidak? Kasih rezeki sedikit, dia bisa sabar nggak? Tetap taat nggak? Mengeluh atau tidak? Gitu. Baik mulia, baik buruk, mulia hina. Kaya dan miskin tidak bersifat baik atau buruk dengan sendirinya. Jadi bukan karena kaya soleh, kaya masuk surga, enggak karena kekayaan, enggak karena kemiskinannya. Tapi bukan dari kaya atau miskinnya, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan ketentuan penyikapan terhadapnya. Nah, berdasarkan ketaatan kita. Kaya kita bisa tetap taat enggak? Miskin bisa tetap taat enggak gitu. Miskin masih bisa bersabar enggak? Itu pahala besar bagi dia. Kaya bersyukur, itu pahala besar bagi dia. Gitu. Kaya tapi tidak bersyukur, tidak menginfakkan jalan Allah, itu istidraj, itu dosa besar, dosa dikasih azab nanti di akhirat. Miskin tapi mengeluh, miskin tidak bersabar, miskin justru malah menggerutu, itu juga dosa. Udah miskin dosa lagi kan, repot. Namun jadi dibalik itunya. Rezeki seorang hamba dijamin oleh Allah, porsi takarannya juga ditetapkan oleh Allah. Jika hamba itu mintanya dengan jalan yang halal ataupun dengan jalan yang haram, Allah akan berikan. Dia Allah ngasih, dia mau lewat mana. Kedua, kaki seorang hamba tidak akan tergeser pada hari kiamat hingga ia ditanya, umurnya dia habiskan untuk apa, ilmunya diamalkan untuk apa, hartanya dari mana ia peroleh dan dibelanjakan untuk apa, dan tubuhnya digunakan untuk apa. Itu. Jadi bukan 1 jutanya. Kenapa kamu dapatnya 1 juta? Kenapa kamu nggak dapat 2 juta? Itu bukan itu. Karena itu 1 juta 2 juta tergantung dari Allah ngasih. Kalau kamu meminta banyak, kita rayu aja Allah. Tergantung dari Allah mau ngasih atau enggak. Ngasih alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa. Nah, tapi ditanya dari mana kita memperoleh 1 jutanya? Dan untuk apa 1 juta ini kita belanjain kemana? Ke jalan Allah atau ke jalan yang diharamkan oleh Allah? Itu ditanya. Seret atau tertundanya rezeki itu tidak membuat seseorang tergesa-gesa lalu mintanya kepada Allah mencarinya dengan jalan yang haram. Jangan sampai kalau kita dikasih rezeki yang seret, kemudian kita malah mencarinya dengan cara yang haram. Malaikat Jibril membisikkan dalam hatiku bahwa suatu jiwa tidak akan mati hingga telah sempurna rezekinya. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik, yang halal, proporsional, tidak disibukkan, tidak tersibukkan dengannya, dan hendaknya tertunda atau lambatnya datangnya rezeki tidak mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara kemaksiatan kepada Allah. Karena sesungguhnya keridhaan di sisi Allah tidak akan bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya. Jadi seret
seret atau tertundanya rezeki itu bisa jadi adalah ujian dari Allah, dia tetap sabar atau tidak. Gitu. Ya, nanti akan dikasih. Keimanan tentang rezeki itu menjadi salah satu kunci seseorang tidak akan tersibukkan dengan dunia. Nah, ini kata kuncinya. Jadi banyak sedikitnya harta, banyak sedikitnya rezeki, ini menjadi kunci kita nanti disibukkan enggak dengan dunia. Tidak menjadi pemburu harta. Bisa bersikap zuhud atau tidak, giat beramal soleh tidak, tetap melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar atau tidak, dan ketaatannya pada umumnya itu dia nambah atau tidak. Gitu. Ya, kalau dia dikasih ujian miskin, nah dia malah sibuk mencari dunia, enggak. Kalau dia dikasih kaya, dia malah berpoya-poya, sibuk nambah-nambahin harta lagi atau tidak. Di sini kata kunci keimanan. Imam Hasan al-Basri pernah ditanya tentang rahasia zuhudnya. Beliau menjawab, aku tahu rezeki itu tidak akan bisa diambil. Rezekiku tidak akan bisa diambil orang lain. Karena itu hatiku pun jadi tentram. Ya. Kehilangan motor, tentram, biasa aja. Kehilangan HP, biasa. Kehilangan laptop, biasa. Oh, itu berarti bukan rezeki saya, rezeki orang. Gitu. Lewat doang dia mah. Gitu ya, biasa aja. Aku tahu amalku tidak akan bisa dilakukan oleh selainku. Karena itu aku pun sibuk beramal. Jadi rezeki itu sudah diberikan ketetapan sehingga kita jangan terlalu sibuk. Jangan terlalu masuk ke dalam hati gitu ya. Sedangkan amal itulah yang tidak bisa diwakilkan. Jadi rezeki itu sudah jelas. Nah yang belum jelas itu adalah surga apa neraka kita. Nah itu masalah. Rezeki itu sudah dijamin sama Allah, tapi surga dan neraka itu belum ada jaminan nih. Ini yang harusnya kemudian kita lakukan. Aku tahu Allah selalu mengawasiku, karena itu aku malu jika dia melihatku di atas kemaksiatan. Aku pun tahu ini muraqabatullah ya. Aku pun tahu kematian menungguku, karena itu aku mempersiapkan bekal untuk berjumpa dengan Allah. Kematian itu senantiasa menunggu kita. Maka kita harus menyiapkan bekal berjumpa dengan. Peringatan bagi para pemburu dunia yang tidak ada habis-habisnya untuk mencari dunia terus-terusan. Siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuannya. Jadi dunia itu boleh saja kita kuasai. Dunia itu digenggam, bukan di hati. Nah, ini kata kuncinya. Dunia itu di tangan, bukan di hati. Makanya dunia bukan sebagai tujuan. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Kalau dunia itu jadi tujuannya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikannya kemiskinan, selalu membayang di pelupuk matanya, tidak akan datang kepadanya bagian dari dunia kecuali yang ditetapkan untuknya. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan menghimpunkan untuknya urusannya dan menjadikan kekayaan yang ada dalam hatinya, dan dunia mendatanginya sementara dunia itu remeh dan rendah. Ini konsekuensinya tadi ya, sama aja. Konsekuensi bagi orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan. Allah menghimpun mereka untuk urusannya yang tercerai-berai. Maknanya Allah menjadikan terhimpun dengan menyiapkan atau lebih tepatnya memudahkan sebab-sebab dari sisi baik sangka dan sebagainya, kekayaan, dunia datang padanya. Alhasil, rezeki yang sudah ditetapkan untuk hamba pasti akan datang kepada kita. Hanya saja Allah diperintahkan, hanya saja kita sebagai hamba itu diperintahkan untuk berusaha mencari dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat. Makanya kalau ada yang kerja di tempat-tempat yang haram, udah keluar itu. Harus yakin rezeki dari Allah. Mencari dunia. Bagi pencari dunia, mencari rezeki menjadi tujuannya. Yang dicari untuk mengumpulkan harta adalah kelegaan hidup. Mencari dunia bisa malah merugi dunia dan akhirat. Dunia payah dan susah karena terus mengejar harta. Dia tidak merasakan kelegaan hidup. Meski berlimpah harta, tapi dia terus merasa kurang. Karena apa? Disibukkan mengejar harta dan dia mengabaikan akhirat sehingga akhirat pun luput darinya dan tidak bisa ia raih. Sedangkan pencari akhirat itu
adalah bagi pencari akhirat, mencari rezeki itu dilakukan dengan dalam rangka untuk taat menjalankan perintah Allah, bukan sebagai tujuan semata mencari rezeki. Jadi bukan hanya untuk mendapatkan uang banyak doang gitu, tapi uang yang dia dapatkan untuk menjalankan ketaatan dalam perintah Allah. Dan carilah, karena Allah nyuruh gitu ya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi. Jadi kita tidak boleh juga meninggalkan duniawi, karena dunia ini adalah jalan menuju akhirat. Boleh punya mobil, boleh punya motor, boleh punya istri, boleh punya anak, boleh punya hewan ternak, boleh punya lahan sawah yang luas. Tapi semua itu harus kita gunakan untuk di jalan Allah. Semua itu kita gunakan untuk taat kepada Allah. Semua itu kita gunakan untuk membantu agama Allah, untuk dakwah, untuk wasilah dakwah, untuk menyebarkan agama Islam, untuk menegakkan Islam di muka dunia ini. Kita harus usaha lewat harta kita tadi semuanya. Ingatlah pada saat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf gitu ya. Kaya-kaya semuanya mereka, pedagang-pedagang, pebisnis-pebisnis. Tapi apa? Ketika mereka dapat keuntungan, kasih lagi di jalan Allah, kasih lagi jalan Allah. Infakkan dalam jihad, infakkan dalam kepentingan umat, terus saja. Itu terus berlipat ganda nanti pahala. Nah, itu harusnya kita jadikan seperti itu dunia itu. Sehingga mencari rezeki tetap dia lakukan secara halal, tidak melalaikan dari perintah-perintah Allah, amar ma'ruf nahi munkar, dan dakwah untuk memurnikan ketaatan pada Allah, tidak menghabiskan sebagian besar waktu, tidak menjadi sesuatu yang paling dominan dalam kehidupannya, mencari rezeki karena bukan misi hidup dia. Wahai anak Adam, luangkanlah waktu untuk ibadah, jalankan ketaatan kepadaku, niscaya aku akan memenuhi hatimu dengan kaya dan menyempitkan kefakiranmu. Jika tidak, aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan mencari harta dan tidak akan menyempitkan kefakiranmu. Gitu. Kalau kita nggak pakai buat ini, wah kita disibukkan dengan harta terus. Gitu. Nah, ini ya. Sampainya rezeki pada kita, bisa usaha sesuai syariat, bisa tidak sesuai syariat. Ini tadi yang ini ya, yang apa? Yang ABC tadi ya, yang ABC. Atau tanpa usaha. Usaha yang si A tadi tanpa usaha, tidak usaha, dia bisa dapat nggak? Bisa dapat. Udah dikasih sama Allah kok. Dia bisa dapat. Beramal bagaimana? Ya bisa dapat juga amalnya, amal mengasihnya itu, tapi dia tidak bernilai pahala atau dosa, Ini kalau untuk anak kecil atau orang yang sakit gitu ya, ini tidak dapat pahala atau dosa dia, karena anak kecil sakit atau yang belum balik gitu. Tapi kalau yang sudah balik karena dia itu malas, nah ini bisa berdosa. Kalau dia malas, dia bisa berdosa. Karena dia malas, nggak mau mencari nafkah gitu. Nah, itu adalah kewajiban dia. Atau usaha yang tidak sesuai syariat, dia bisa dapat amalnya dosa, hartanya jadi harta haram. Usaha tidak sesuai syariat, bisa dapat, bisa enggak. Bisa dapat, bisa tidak. Jadi kalau main judi tadi, main judi kan bisa menang, bisa kalah gitu ya. Main judi menang, amalnya dosa, karena main judi. Hartanya harta haram. Kalau main judi tapi kalah, walaupun kalah dia tetap dosa karena dia main judi. Main judinya, mencuri tapi gagal, nah itu dosa. Hartanya nggak dapat dia, rugi. Tapi dia dosa karena mencuri. Kalau usaha syariat bisa dapat, bisa enggak, bisa untung, bisa rugi. Jualan bisa untung, bisa rugi. Tapi dapat nilai pahala. Gitu. Dan hartanya, kalau dia dapat harta, hartanya adalah halal. Gitu. Meninggalkan kewajiban mencari rezeki. Jika laki-laki muslim telah balik hanya mengandalkan sampai rezeki dengan tanpa upaya dan meninggalkan kewajiban mencari rezeki tanpa ujur syar'i, maka diamnya adalah dosa. Ini tadi ya, yang bagian tanpa usaha tapi dia sudah mampu
laki-laki muslim balik udah mampu, tapi dia meninggalkan mencari nafkah tanpa ada uzur syar'i, tanpa sakit, tanpa apa, kan? Maka diamnya adalah dosa. Gitu. Sekali lagi, rezeki yang telah ditetapkan untuk hamba pasti akan datang kepadanya. Hanya saja hamba diwajibkan untuk mencarinya dengan cara sesuai syariat Islam. Jika rezeki itu diperoleh dengan cara yang haram, maka rezeki itu membahayakan dirinya. Nah, gitu, insya Allah. Jadi nggak boleh kita patok pada dunia saja, tapi juga harus dengan akhirat. Dunia itu hanya sedikit, sangat sedikit, ya. Ya, itu sangat sedikit. Ibarat di lautan luas, ya, itu cuma setetes aja. Dunia itu setetes. Yang lautan luasnya itu adalah akhirat. Itu akhirat. Gitu. Baik, sampai di sini saja. Saya kembalikan lagi pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, MC-nya mana? Siapa nggak nih MC? Unmute dulu MC-nya. Bang Yoga. Yoga di mana? Yoga. Ya Ustaz. Baik. Jazakallah khairan kasiron kepada Ustaz Samsur Yahya yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada karisma pagi ini. Semoga dengan penyampaian materi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman semuanya. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Saya bertanya, Kang. Halo? Halo? Assalamualaikum. Apa Ustaz boleh bertanya? Ya, mangga. Nama saya Abdul Hadi Ustaz. Yang pertama Ustaz, pertanyaan saya. Ya, sob. Memanfaatkan satu, apakah dapat pahala orang yang memanfaatkan rezeki yang didapatkan dengan cara haram? Yang kedua, kan tadi dijelaskan Ustaz ya, kalau kita mendapatkan harta dengan cara yang Studio minjem Kadil. apa? Jadi haram Ustaz ya? Kadil. Halo? Iya, sok ngomong. Itu tadi ada yang nulis. Tapi kalau seumpamanya kita mendapatkan rezeki, cuman yang apa namanya, seperti kan akhwat mendapat rezeki, tapi akhwatnya itu seperti tidak memakai kerudung kerjanya. Apakah itu sama hartanya haram atau tidak? Terus yang ketiga pertanyaannya, ini tapi agak menyimpang dari tema. Apakah pemerintah berdosa Ustaz dengan, kan haji ada kuotanya tuh ya, ada jangka waktu panjang itu. Terus ada orang yang ingin haji, terus terhalang dengan waktu itu, keburu meninggal. Apakah pemerintah berdosa atau tidak Ustaz? Ya. Segitu Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada lagi nggak, sok mangga? Yang lainnya ada lagi, sok mangga. Ini MC-nya saya ganti. MC-nya nggak tahu kemana. Nggak ada. Ya baik, kalau tidak ada. Singkat aja ya, karena saya ada acara lagi nih jam 7. Padahal saya belum sarapan, tinggal 13 menit lagi. Baik Ustaz. Tadi yang pertama adalah menafkahkan harta, padahal harta itu adalah haram. Maka bagi dia
ya itu akan menjadi haram. Jadi harta bagi dia itu menjadi haram, dimanfaatkannya pun maka menjadi haram juga. Maka tidak bisa dia menginfakkan, dia tidak bisa mensodakohkan, dia akan tetap menjadi dosa, akan menjadi haram juga jika dia infakkan di yang lain. Tapi bagi si anaknya, misalkan anaknya tidak tahu, maka tidak haram. Atau antum, jadi ada koruptor misalkan, ada koruptor, dia punya perusahaan, antum kerja di perusahaan dia antum dibayar pakai uang hasil korupsi dia. Maka bagi dia itu haram, sedangkan bagi antum itu tidak haram. Gitu. Yang kedua adalah bagi orang yang bekerja tapi tidak menggunakan kerudung atau lepas kerudung. Bagaimana hartanya? Hartanya itu bagaimana cara mendapatkannya. Jadi kalau misalkan dia kerjanya adalah halal, misalkan jualan di toko, maka hartanya tetap halal. Tapi perilaku dia itu tidak menggunakan jilbab atau kerudung itu menjadi haram. Gitu. Ya, kecuali kalau misalkan dia itu adalah jaga toko miras. Nah, jaga toko miras nggak pakai kerudung, maka double itu dosanya. Udah dosa dia tidak pakai kerudungnya, terus harta yang dia dapatkan gajinya itu menjadi harta yang haram cara memperolehnya. Atau dia itu pekerjaannya harus tidak pakai kerudung gitu ya. Nah, itu berarti menjadi harta yang haram. Gitu. Jadi dengan cara yang haram, yaitu dengan cara yang tidak misalkan dia harus mengeksploitasi kecantikan gitu kan, harus dengan cara itu, maka itu menjadi harta yang haram. Kemudian tadi kuota haji juga itu kan sebetulnya dikotakan itu supaya ini ya, supaya nggak membludak. Jadi di Arab sana, di Haramain itu kan terbatas tempatnya, tidak bisa menampung banyak, sedangkan yang daftarnya banyak. Maka harus di waiting list, harus pakai waiting list. Nah, waiting listnya itu bagaimana? Waiting listnya itu tidak bisa diutamakan yang sepuh dulu, misalkan gitu ya, atau misalkan contohnya tahun sekarang, misalkan dibuka gitu. Tahun sekarang kuotanya adalah 100.000 nih di Indonesia, dikasih kuota sama Arab Saudi karena bagi-bagi dengan negara-negara lain. Itu manajemen saja, hal yang mubah. 100.000 orang di Indonesia, wah ini ada sepuh nih 100.000, sepuh aja semuanya 100.000, itu ternyata nggak bisa kayak gitu. Kenapa nggak bisa kayak gitu? Karena kalau sepuh semuanya nanti nggak ada yang nemenin gitu, nggak ada yang nemenin, harus ada yang nemenin kan. Dari misalkan ini sepuh yang dorongnya siapa gitu, kan nggak bisa kakek-kakek yang dorongnya kakek-kakek juga, atau pakai kursi roda semuanya pakai kursi roda, nggak bisa, harus ada yang muda-mudanya, yang lebih mudanya buat dorongnya, buat bantu-bantunya, buat pempapahnya. Maka dibuat ininya 50% gitu. Nah, maka itu perkara yang mubah. Kecuali kalau memang nyogok dengan kecurangan dan sebagainya gitu ya, dengan cara yang curang, itu baru dosa. Jadi tidak dosa dengan kuota tadi, karena kalau sepuh semua juga susah. Jadi siapa yang dorongnya, siapa yang mempapahnya, siapa yang bantuin ini kalau dia pingsan, siapa yang ngangkut, ya nggak kebayang kan kalau di haji semua tua semua, nggak bisa gitu. Itu ya, itu jawaban. Ada lagi? Sok, enggak? Syukron, Ustaz. Wah, iya. Baik, kalau tidak ada, saya kembalikan lagi pada MC. Bila taufiq hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Afwan ya, duluan ya. Ya Ustaz. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ustaz Surya. Perkara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup kajian Pak Karisma pada pagi ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam. Istighfar. Tutup aja kah? Itu aja yoga. Majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelek ya. Jelif.